Saudara, pemerintah melalui Menteri Agama membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengatakan ada sejumlah pertimbangan pemerintah membatalkan ibadah haji. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Seusai berdiskusi dengan Komisi 8 DPR RI dan melakukan persiapan sejak 24 Desember 2020, serta diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, pemerintah melalui Menteri Agama membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Menteri Agama mengatakan ada sejumlah pertimbangan. Salah satu diantaranya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda sejumlah negara di dunia. Pemerintah melalui Menteri Agama juga telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi belum membuka akses penyelenggaraan ibadah haji 2021. Ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442. Sebelumnya, akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi @MOI Saudi Arabia mengumumkan daftar 11 negara yang warganya diizinkan masuk ke Arab Saudi. Tidak ada satupun negara Asia Tenggara atau negara-negara Muslim pengirim jemaah haji terbanyak termasuk Indonesia masuk dalam daftar itu. Sebelumnya pada 2019, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang jemaah yang terdiri dari 204.000 orang jemaah haji reguler dan 17.000 orang jemaah haji khusus. Jumlah jemaah itu termasuk petugas pelayanan haji, yakni 1.513 petugas untuk jemaah haji reguler dan 1.337 petugas untuk jemaah haji khusus. Lalu apa saja yang menjadi dasar pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 oleh pemerintah? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Selamat sore Pak Yandri, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yandri, jadi ada beberapa pertimbangan pemerintah hingga akhirnya membatalkan penyelenggaraan haji 2021. Tapi sebenarnya faktor utama dari pembatalan ini apa Pak Yandri? Sebelum ke sana perlu saya sampaikan kalau dari Komisi 8, saya sebagai Ketua Komisi semenjak Desember sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan haji tahun ini. Tidak ada masalah. Dari sisi anggaran sangat siap, dari sisi asrama haji sudah sangat siap, manasik haji dan sebagainya sudah sangat siap. Tapi sampai waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama, batas yang paling kecil mendapatkan kuota yaitu 1,8%, setara dengan sekitar 3.000 jamaah. Ternyata sampai tanggal 28 Mei yang digariskan oleh Kemenak, Kerajaan Saudi belum juga memberikan kuota itu. Termasuk penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah tetap dilarang. Nah, oleh karena itu, berdasarkan laporan dari Kementerian Agama, aparat atau petugas dari Kementerian Agama untuk menyiapkan di tanah suci, apakah itu melihat pemondokan, kemudian catering, itu tidak bisa. Tapi secara keseluruhan sebenarnya dari sisi anggaran, itu tidak ada masalah. Oleh karena itu, terhadap hoax atau berita yang menyesatkan di publik, bahwa pembatalan haji ini karena Indonesia punya hutang dengan Saudi, tidak bisa bayar pemondokan, tidak bisa bayar catering, itu 1000% salah. Nah, oleh karena itu, mohon kita luruskan semua hal-hal yang tidak lurus itu menjadi berita yang benar. Kita stop yang tidak benar. Murni ini adalah pertama karena pandemi. Kami meyakini Saudi membatasi hanya sekitar 45.000 untuk seluruh negara itu juga karena pandemi. Membatasi penerbangan ke Saudi pasti gara-gara pandemi. Kalau tidak, pastilah Indonesia menjadi prioritas. Sebagaimana kita ketahui dari tahun ke tahun Indonesia sebagai negara terbesar penyumbang calon jamaah haji. Tapi hari ini kita memaklumi dan otoritas Saudi tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan baik dari dalam negeri
maupun dari keputusan Otoritas Saudi Arabia yang sampai hari ini masih mensuspend atau melarang penerbangan Indonesia ke Jeddah dan Madinah, termasuk juga belum memberikan kuota haji, ya maka kita sebagai bangsa yang punya juga cara memutuskan sesuatu yang sangat strategis ini, Baik. kita harus mengambil keputusan yang tepat. Maka pada hari ini kami bersama Menteri Agama sudah mengumumkan. Baik. Nah, tapi bagi calon jamaah haji, Mbak Cindy nggak perlu khawatir, dananya aman, ya kan? Kemudian yang belum berangkat akan menjadi prioritas utama, bila nanti tahun depan ada haji. Jadi ini semua kita atur sedemikian rupa. Baik. Dan harapan kita tetap bersabar, semuanya kita akan ambil hikmahnya terhadap pembatalan tahun ini. Oke, intinya adalah pemerintah Indonesia sebenarnya siap untuk menyelenggarakan ibadah haji, tapi Arab Saudi tidak membuka akses kepada Indonesia dan juga negara-negara lain karena alasan pandemi COVID-19. Kalau demikian yang terjadi, artinya sudah 2 tahun Indonesia tidak menyelenggarakan ibadah haji tahun 2020 dan tahun ini 2021 juga karena pandemi COVID-19. Bagaimana dengan antrian haji mengaturnya? Tadi Pak Yandri mengatakan prioritas. Ya, jadi yang 2020 nanti seperti apa dan 2021 yang terdaftar sekarang itu kan hampir sekitar 5 juta orang. Ya. Antriannya yang tertinggi itu 40 tahun. Jadi kalau dia daftar sekarang seperti Sulawesi Selatan itu umur 40 tahun dia baru daftar, berarti umur 80 tahun dia baru bisa berangkat. Nah, ini tentu menjadi PR kita semua. Sedang kita bicarakan juga bagaimana solusinya, di antaranya misalkan kita melobi negara-negara Islam supaya kuota Indonesia ditambah. Misalkan ada negara-negara yang tidak mayoritas Muslim yang kurang memenuhi kuota haji yang tidak dipakai, mungkin bisa dipakai oleh Indonesia. Atau mungkin Arafahnya dimodifikasi, misalkan ditingkatkan atau di mana kapasitasnya. Itu banyak cara sebenarnya, tapi sekali lagi ini sedang kita bahas. Nah, terhadap jamaah yang memang harus berangkat tahun 2020, yang sudah kita janjikan akan berangkat utama atau prioritas tahun 2021, ternyata sekarang juga tidak berangkat, tetap kita akan melakukan penataan pemberangkatan haji ini. Jamaah yang tidak berangkat tahun 2020 akan tetap menjadi prioritas tahun 2023. Atau 2022, begitu seterusnya. Tahun 2021 tidak berangkat, akan berangkat tahun 2023. Begitulah seterusnya. Artinya ada pemunduran waktu bagi calon jamaah haji. Tentu dengan harapan tadi kita akan mendapatkan kuota yang lebih dari yang normal. Kalau sekarang kan 220.000. Kalau nanti misalkan sampai 300.000 ya mungkin bisa mempercepat antrian itu. Gitu Mbak. Jadi kalau misalnya itu mundur di tahun-tahun berikutnya, mereka yang seharusnya terdaftar katakanlah tahun 2022. Karena menjadi prioritas untuk 2020, mereka yang terdaftar di 2022 tidak mendapatkan kuota juga akan mundur berikutnya dengan tahun-tahun selanjutnya. Otomatis. Karena efek dari kebijakan itu ya harus kita atur sedemikian rupa. Sehingga tidak ada juga pihak yang merasa dirugikan. Misalkan harusnya berangkat tahun 2020 ya tetap dia prioritas utama. Nggak boleh ada yang tertinggal atau yang dipinggirkan. Sehingga mereka punya hak yang lebih utama daripada tahun berikutnya yang mendaftar. Jadi intinya kita menjamin hak-hak haji, calon jamaah haji itu menjadi tetap sedemikian rupa bisa kita jaga. Termasuk keuangannya. Jadi misalkan sekarang ada pembatalan. Saya dengar dari BPKH tadi, dari Badan Pengelolaan Haji, sudah sekian ratus ribu orang melunasi setoran haji. Dan itu bisa diambil, Mbak Cindy, bisa diambil. Tapi yang tidak boleh diambil itu setoran awal. Kalau setoran awal diambil, ya nanti nomor kursinya hilang. Tapi setoran lunas, boleh diambil, boleh tidak. Nah, keuntungan dari pengelolaan uang haji ini, juga sekarang ada virtual account, yaitu keuntungan-keuntungan dari pengelolaan secara syariah ini juga dinikmati oleh calon jamaah haji yang belum berangkat maupun daftar tunggu berikutnya. Intinya saya jamin dari Komisi 8 tahu betul. Sekali lagi kalau dana haji itu dibilang dipakai untuk ini, itu, ya itu saya kira keliru. Tolong itu dihentikan fitnah seperti itu gitu loh. Soal antrian tadi karena disebutkan oleh Pak Yandri juga antrian sampai 40 tahun. 40 tahun ke depan. Diplomasi apa yang kemudian sudah dilakukan saat ini supaya ada penambahan kuota baik dari negara-negara Islam tadi yang Anda sebutkan atau juga dari pemerintah Arab Saudi supaya kita bisa memperbesar kuota dan memberikan prioritas kepada jamaah yang seharusnya berangkat 2020 dan 2021 ini. Yang paling penting dalam waktu dekat di depan mata kita kan tahun 2022. Kita minta pemerintah mulai dari sekarang, yang utama itu kan buka dulu suspend penerbangan ini. Larangan terbang ini dibuka dulu. Supaya nanti kalaupun mereka belum berangkat haji, ada peluang untuk umroh. Nah, untuk umroh bisa kan mungkin bulan depan, bulan Agustus, bulan Juli, bulan September. Karena umroh itu kan tidak mengenal waktu, hari, dan tanggal.
Kalau haji memang sudah ditetapkan tanggal dan harinya. Ya. Nah, oleh karena itu bukan berarti pemerintah ketika membatalkan haji bisa berpangku tangan, tapi ada PR yang besar. Bagaimana kepentingan bisnis, kepentingan perdagangan, kepentingan hubungan keluar negara ini, kemudian kepentingan umroh itu hal yang utama ya tolong dilobi kerajaan Saudi yang tadi waktu rapat kerja kita sudah sampaikan kalau bisa Pak Jokowi telepon Pak Raja Salman lah ya kan. Gimana supaya Indonesia tidak dilarang terbang. Karena kalau dilarang ini banyak akibatnya. Berdagang susah, berpergian susah, umroh nggak bisa. Nah oleh karena itu sekali lagi kita yang minta dalam waktu dekat ini penerbangan dibuka dulu supaya nanti 2022 kalau ada haji yang kuotanya lebih besar Indonesia bisa memulai mengurai daftar panjang antri itu. Nah di sisi lain tadi kita minta negara-negara Islam coba dimusyawarahkan bisa nggak itu Arafah itu dibuat bertingkat gitu. Kalau buat bertingkat kan berarti bisa lebih banyak tampungannya. Tapi kalau nggak bisa demikian harus itu aja nggak bisa karena haji adalah wukuf di Arafah. Nah ini yang menjadi kajian secara fikih yang belum selesai gitu loh. 2 tahun ini sudah tidak ada penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia. 2022 menurut Pak Yandri akan seperti apa? Apakah sudah pasti bahwa tergantung kepedulian kita semua termasuk Indonesia, Saudi Arabia, dunia secara umum terhadap komitmen kita untuk menangani COVID-19 ini. Kalau semua negara bersatu padu mengatakan bahwa COVID ini harus kita sama-sama basmi dengan adanya vaksin yang benar, prokes yang tetap kita ketatkan, ya mungkin akan mempercepat semua aktivitas dunia termasuk ya aktivitas haji dan umroh. Artinya kembali tahun 2022 itu belum ada yang pasti. Tapi kalau dimulai dari sekarang kita perbaiki dalam negeri, kita perbaiki sehingga nanti Saudi mengatakan bahwa Indonesia serius menangani COVID-19 sehingga tidak perlu disuspend lagi, bisa menerima umroh dari Indonesia. Karena gini Mbak Cindy, kemarin kan kenapa Indonesia dilarang umroh? Ketika kita kirim umroh bulan November pertama itu, suratnya negatif, ternyata ketika di sana dites oleh petugas Saudi ternyata ada 11 yang positif. Nah itu kan membuat trust itu menjadi luntur gitu. Nah ini kita minta kepada penyelenggara umroh dan haji, termasuk calon jamaah umroh dan calon jamaah haji harus jujur. Karena yang korban adalah bangsa kita. Nah mari kita bersatu padu, jujur dengan diri sendiri karena muka kita itu adalah muka bangsa Indonesia yang kita bawa. Gitu. Menjaga kepercayaan juga ya supaya akses ibadah haji dan umroh segera dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Terima kasih Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.